Halo semuanya, oke sebelumnya gue mau minta maaf kalau belakangan ini gue selalu membahas hal-hal yang berhubungan dengan Disney. Tapi percayalah, pembahasan kali ini benar-benar di luar rencana gue. Nah, jadi beberapa hari yang lalu Disney baru saja menggelar sebuah acara konvensi terbesar mereka, yaitu D23. Singkatnya, ini merupakan sebuah acara yang hampir mirip seperti Comic Con ataupun Gamescom, namun ini merupakan acara eksklusif di mana para penggemar Disney bisa berkumpul untuk menyaksikan presentasi dari berbagai proyek yang akan dikerjakan oleh Disney. Nah, dalam acara kali ini, mereka menunjukkan banyak sekali hal menarik seperti bocoran untuk film Toy Story yang kelima dan juga beberapa proyek film yang akan rilis dalam beberapa waktu ke depan nanti seperti Gato, Ice Age 6, dan juga film yang bakal menjadi fokus utama dari video kali ini yaitu Hex. Nah, kenapa gue malah membahas soal film yang satu ini? Tidakkah lebih menarik kalau misalnya gue membahas soal Toy Story 5 ataupun Ice Age yang terbaru, mengingat kedua film tersebut sudah dikenal oleh banyak orang? Well, untuk mengetahui alasannya, mending kalian denger dulu cerita gue terlebih dahulu. Nah, jadi semua ini bermula pada hari Senin pagi, di mana salah satu teman dekat gue di Instagram itu mengirimkan sebuah pesan yang meminta gue untuk memberikan tanggapan terhadap film terbaru buatan Disney yang berjudul Hex. Nah, pada saat gue menonton video presentasi yang ia bagikan, gue seketika langsung berpikir, bentar-bentar, ini The Owl House bukan? Kok premisnya mirip banget gitu? Udah gitu bagaimana mereka menjelaskan soal dunia dari film ini, itu bener-bener mirip banget loh sama The Owl House. Nah, memangnya film ini menceritakan apa sih? Well, berdasarkan berbagai portal berita dan juga video presentasi yang sebelumnya telah gue tonton, film animasi ini bakal menceritakan seorang anak remaja dan juga ibunya yang baru saja menemukan bahwa segala keanehan yang ada di dalam dirinya sang anak itu berasal dari sebuah sihir yang tersembunyi. Nah, pengungkapan ini ternyata bakal mengantarkan mereka ke sebuah dunia yang penuh dengan sihir. Terasa nggak asing nggak sih premisnya? Nah, meskipun terdengar sangat mirip, tetapi pada saat itu, gue nggak begitu menganggap ini sebagai suatu hal yang besar. Hal ini dikarenakan, walaupun premis tersebut memang terdengar cukup mirip seperti cerita The Owl House, namun premis ini sebenarnya sudah sangat umum dan cukup sering digunakan dalam berbagai karya fiksi. Awalnya, gue berpikir kalau tidak akan terjadi hal yang begitu besar terhadap pengumuman ini, hingga ketika gue membuka berbagai sosial media yang membahas soal acara D23 kemarin, gue malah menemukan banyak sekali hal menarik dan sekaligus menggelitik. Satu hal yang gue nggak perkirakan, namun seharusnya gue duga, adalah kemunculan film ini tentu membangkitkan amarah dari para fans The Owl House. Buat kalian yang nggak tahu, singkatnya The Owl House sendiri merupakan salah satu serial animasi buatan Disney Channel yang rilis pada tahun 2020 lalu. Kartun ini menceritakan petualangan dari seorang gadis yang bernama Luz Duseda, di mana ia merupakan seorang gadis yang memiliki masalah dalam bersosialisasi karena ia dipandang sebagai orang aneh oleh anak-anak seumurannya. Nah, kehidupannya pun seketika berubah ketika ia masuk ke sebuah dunia yang penuh dengan sihir yang bernama The Boiling Isle, di mana ia bertemu dengan dua sosok yang memiliki frekuensi dan juga nasib yang sama seperti dirinya. Walaupun kartun ini terbilang sangat populer dan memiliki fandom yang cukup solid, tapi sayangnya kartun ini tidak luput dari kejamnya dunia animasi barat, di mana Disney selaku rumah produksi dari kartun ini meminta mereka agar The Owl House bisa berakhir pada tahun 2023 lalu di season yang ketiga. Alasan kenapa Disney melakukan hal tersebut adalah karena mereka merasa bahwa The Owl House itu tidaklah sesuai dengan image yang telah mereka bangun. Dengan background tersebut, tidak heran kalau para fans The Owl House menjadi sangat murka ketika Disney mengumumkan bahwa film terbaru mereka bakal memiliki premis yang sangat mirip seperti kartun yang telah mereka buang dulu. Nah, hal menarik dari kasus ini sebenarnya tidak sampai di situ saja, karena ada beberapa fans yang menemukan beberapa kejanggalan dari proyek film ini. Sebut saja judul dari film ini yang memiliki nama yang sangat mirip dengan nama sekolah dari serial The Owl House, ataupun logo dari film ini yang memiliki paduan warna yang sama persis seperti serial Amphibia walaupun memiliki jenis font yang berbeda. Dan hal menarik terakhir dari semua ini adalah pengumuman soal film tersebut ternyata berdekatan dengan perilisan trailer perdana dari animasi terbaru buatan Gliss Production yang berjudul The Night of Guinevere, yang mana animasi tersebut dibuat oleh kreator yang sama yang membuat animasi The Owl House, yaitu Dennett Reese. Nah, singkatnya, Night of Guinevere sendiri merupakan animasi yang memiliki genre psikological science fiction yang mengambil latar tempat di sebuah planet berbentuk taman hiburan raksasa. Pada cerita ini, kita bakal mengikuti kisah dari dua orang pengunjung yang bertemu dengan sebuah droid putri yang sedang mengalami kerusakan, yang mana pertemuan ini dapat mengantarkan mereka ke dunia yang lebih baik atau fakta mengerikan dan juga gelap di balik dunia tersebut.
Nah, setelah melihat background dari cerita sebelumnya, pastinya ada beberapa dari kalian langsung berpikir kalau premis dari animasi ini sepertinya merupakan bentuk sindiran terhadap Disney. Hal ini sebenarnya sudah dispekulasikan oleh banyak netizen maupun para konten kreator animasi di luar sana. Nah, tadinya gue berencana untuk membahas lebih dalam lagi soal trailer dari animasi ini di channel kedua, namun dikarenakan pikiran gue belakangan ini lagi kurang bagus, hal ini pun membuat gue menjadi agak kesulitan untuk berspekulasi dan juga berteori soal animasi ini. Nah, untungnya berkat adanya drama soal animasi terbaru buatan Disney, gue pun akhirnya bisa memiliki cara lain untuk bisa membahas soal animasi ini tanpa membuatkan analisis yang mendalam. Sedikit informasi tambahan, animasi ini rencananya bakal rilis pada tanggal 19 September nanti, dan seperti yang sudah kalian tahu, gue bakal bahas animasi ini di channel kedua ya. Nah, dengan apa yang telah gue jabarkan barusan, hal ini seharusnya sudah cukup untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, apakah Disney sengaja mengumumkan animasi ini berdekatan dengan perilisan trailer dari animasi Night of Guinevere? Nah, walaupun banyak orang berspekulasi kalau Disney sengaja melakukan tindakan tersebut, namun gue pribadi sempat kepikiran kalau ini semua bisa terjadi karena rencana dari Dennis Ruiz. Bisa saja ia tahu kalau Disney telah membuat animasi yang memiliki konsep yang sama seperti karya yang ia buat dulu dan mereka bakal mengumumkannya pada acara D23. Maka dari itu, ia bekerja sama dengan Glitch Production untuk merilis trailer dari animasi buatannya ini berdekatan dengan pengumuman animasi tersebut agar orang-orang bisa menyadari keanehan dari animasi buatan Disney dan mereka akhirnya bisa melihat animasi buatannya dengan pandangan yang positif. Tapi ya itu semua hanyalah spekulasi liar gue saja yang tiba-tiba muncul di kepala gue. Kalau misalnya ditanya secara serius, gue pribadi sebenarnya lebih yakin kalau ini semua hanya kebetulan saja karena pengumuman dari proyek animasi ini terjadi pada acara D23 yang mana itu merupakan sebuah acara konvensi yang sangat besar dan pastinya mereka sudah merencanakan itu semua sejak lama. Dan pertanyaan yang terakhir adalah apakah film terbarunya Disney ini merupakan tiruan dari The Owl House atau mereka hanya mengambil inspirasi saja? Nah, meskipun sudah ada banyak orang di luar sana yang telah menjabarkan berbagai kesamaan antara kedua animasi ini, namun untuk sekarang, gue masih belum yakin 100% kalau Disney memang mendaur ulang konsep The Owl House kepada film terbaru mereka. Bisa saja, film ini memang dibuat secara mandiri, namun tanpa mereka sadari atau mereka memang sudah sadar, premis dari film ini ternyata sangat mirip dengan kartun yang pernah mereka buat dulu. Atau yang lebih bagusnya lagi adalah pada saat film ini sudah rilis nanti, kita malah dibuat terkejut dengan hasil akhirnya yang ternyata memiliki isi yang sangat berbeda. Nah, tapi apabila Disney memang benar menggunakan ulang konsep The Owl House pada film terbaru mereka, gue pribadi gak bakal marah ataupun kesal sama sekali. Malahan, gue justru bakal sangat penasaran dengan gambaran The Owl House yang mereka inginkan. Apabila kita mengingat kembali alasan kenapa kartun ini di-cancel, maka kita bisa berasumsi bahwa film ini merupakan apa yang diinginkan oleh Disney terhadap The Owl House. Sebuah cerita fantasi yang lebih ringan, lebih berwarna, dan juga lebih ramah untuk anak-anak. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Menurut kalian gimana? Apakah Disney memang meniru kartun The Owl House? Atau ini semua hanya kebetulan saja? Dan juga gimana pendapat kalian soal animasi terbaru buatan Glitch Production? Apakah ini merupakan sindiran terhadap Disney atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!